Ketua TV, kawan-kawan stop. Jangan dulu ada gesek-gesekan antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang ada di depan kita. Perlengkapan alutsista yang dilengkapi oleh sebuah negara yang ada di Indonesia hanya diberikan oleh aparatur kepolisian, tapi bukan itu tujuan kalian digaji dan difasilitasi oleh negara untuk menjaga setiap demonstran yang hari ini menyampaikan sebuah tuntutan. Berdiri tegas, membawa pangkat kalian bintang 1 bahkan bintang 4 untuk menjaga kami, yang dimana kami tidak membawa apa-apa, Pak. Tujuan kami hanya satu, berikan jalan untuk kami untuk mengawal DPR RI hari ini. Kebijakan hari ini sangat muak. Kebijakan hari ini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sudah tidak lagi masuk akal, Pak. Perampasan lahan yang dilakukan oleh Jokowi untuk menamakan investasi tanah. Hanya satu tujuan kita, Pak, datang jauh-jauh ke Indonesia, ke Jakarta hari ini, tidak lain dan bukan hanya untuk membawa isu-isu yang ada di daerah sana yang masih belum terselesaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sepakat, kawan-kawan? Alma mater kami bisa pandang kalian berbeda, Pak, tapi tujuan kami cuma satu. Seragam kalian sangat lengkap. Sekalian masa aksi, sama-sama disampaikan bahwa sampai dengan saat ini Polda Metro Jaya belum menerima pemberitahuan terkait dengan aksi. Tolong tidak memaksakan diri menuju ke DPR. Pak Ibu, tidak memaksakan diri. Surat pemberitahuan adalah untuk hanya memberitahu aksi sehari ini. Dalam undang-undang nomor 31 pasal 1 dan 2 itu asli konstitusi bahwasanya hari ini kita diperbolehkan untuk menyampaikan sebuah pendapat, sebuah tuntutan di depan umum, Pak. Kami memberikan untuk melayani Bapak Ibu sekalian esok hari. Silakan untuk kembali menyiapkan surat pemberitahuan dan kemudian melayani. Terima kasih. Oke, Pak, terima kasih jika Bapak mengatakan seperti itu. Tapi hari ini kita lawan, Pak. Tidak ada dari intervensi dari kalian untuk memperkembalikan masa aksi kita hari ini. Sekali lagi saya katakan kepada pihak aparatur, terkhusus untuk Bapak yang tadi berbicara di depan sana, surat pemberitahuan adalah hanya surat untuk legalitas. Bahwasanya hari ini adalah aksi. Tidak memprovokasi masa aksi. Kami berdasarkan aturan, silakan berikan surat pemberitahuan, masa aksi lagi akan kami layani. Kita tidak mengintervensi masa aksi, Pak. Bahkan saya melarang masa aksi untuk bentrok-bentrokan dengan aparat hari ini. Tapi tolong bukakan pintu untuk kita masuk ke dalam, Pak, dengan permasalahan-permasalahan rentang, permasalahan pelanggaran HAM yang hari ini masih terjadi, bahkan belum terselesaikan. Mungkin kalian tidak mengalami itu, karena kalian, saya katakan sekali lagi, kalian digaji oleh negara dan difasilitasi oleh negara untuk menjaga negara. Itu tujuan kalian salah satunya. Presisi saya katakan hanya narasi. Sebuah aksi tidak ada yang kalian buktikan kepada kami, bahkan kepada masyarakat. Masa aksi dari kini, masa aksi hari ini membawa sebuah tuntutan, sebuah konsolidasi untuk menyampaikan sebuah pendapat, Pak. Untuk makom cerita kembali. Bapak Kepolisian berhubungan. Siapa untuk pemeriksaan semua hari ini dapat disampaikan. Rakyat hari ini sudah berapa konstitusi. Sebagai DPR di istana hari ini saya berkata-kata konstitusi. Sepakat dengan semua. Bapak, apa yang hari ini kita lakukan? Kami hanya ingin datang ke depan gedung kota yang milik rakyat. Bapak menyampaikan kami telah melanggar undang-undang. Tapi nampaknya negara, DPR serta istana yang sudah bekerja. Untuk cek suasana apa? Silakan maupun kembali atau ada bisa kawan semua, kawan. Kita tidak ingin adanya kawan semua. Kami ingin baik-baik datang ke sini. Kami ingin datang baik-baik ke sini. Tidak ada yang namanya provokasi. Kami tidak akan kembali. Kami datang baik. Kawan, duduk, silakan duduk kawan-kawan semua, duduk. Silakan duduk kawan-kawan semua. Hari ini rakyat datang dengan baik-baik. Seharusnya begitu banyak indeks korupsi kita sangat cepat kawan-kawan semua. Seharusnya banyak pecahan yang ditangkap.
Ya sekarang Kapolsek coba dicek surat lengkap tidak itu? STNK dan semua dicek kendaraannya. Terus izin Pak, jika memang ada menyuruh putar balik, mungkin kita lebih baik duduk di sini, tidak melakukan aksi apapun. Jika memang harus menunggu besok, kami akan menunggu di sini sampai pagi, Pak. Mungkin untuk kawan-kawan silakan duduk di bawah. Kita aksi-aksi diam saja. Baik. Silakan ngomong lah, silakan untuk ngomong apa tujuannya. Apa yang dia ngomong? Bukan sabar, ini ngomong aksi sana aksi, kami layani di sini. Ada masalah. Bang, kami datang baik-baik, Bang. Belum nyampe. Kawan-kawan, santai aja kawan-kawan, santai. Tidak ada pergesekan antara mahasiswa bahkan pihak kepolisian. Jika memang kita harus mundur, kita bukan kalah hari ini melihat masa kita hari ini. Mungkin tahan, iya, siap. Kita tidak provokasi, Pak. Siap. Tapi saya tegaskan, Pak, tidak ada dari pihak Bapak untuk membentuk-bentukkan masa aksi hari ini, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Pak Mongkom, tahan dulu, karena kita sudah menyepakati aksi kita hari ini tidak ada anarkisme, bahkan tidak ada gesek-gesekan antar kepolisian hari ini. Aksi tanpa Mongkom sama aja Bapak membuka suara-suara kami, Pak. Apa bedanya dengan DPR RI yang sering hari ini telah memutuskan suara-suara rakyat? Pertanyaannya, siapa ketika hari ini kita pulang? Tahan dulu, Pak, tahan. Kita aksi damai kok, tahan. Tadi sudah ada kesepakatan tidak ada bentuk-bentukan antara masa aksi dan mahasiswa hari ini. Tahan. Ya, siap. Tahan dulu. Ini maaf, Pak, izin. Tidak ada gesek-gesekan. Nggak ada kata mundur, Pak. Pak, jangan asal cita-cita aja, Pak. Kita kan di sini hanya membawa sebuah tuntutan. Pak, tahan dulu. Oke, baik kawan-kawan. Tahan dulu. Pemberitahuannya besok ada Oke. Pak, kalau emang mau runding secara baik-baik, Pak. Jangan memaksa Mongkom kita untuk mundur, Pak. Tahan. Iya, tahan. Oke, baik kawan-kawan. Memang kami baru hari ini yang menyerahkan. Bang, diam dulu, Bang. Kan dengan berikan waktu saya untuk menjawab, kan? Kalau tadi laporan tentang konstitusi, Bang. Sekarang berapa banyak yang dilakukan oleh elit politik yang konstitusi? Bang, yang tadi kenapa seperti itu? Oke, kita akan bertahan sampai kita di sana. Kita hanya di sana, Bang. Kami tidak bisa. Kenapa alasannya? Kenapa, Bang? Tadi kan sudah dikasih tahu Pak Kapolres kalau memang besok kita layani masalah pemberitahuan. Surat izin atau pemberitahuan. Surat izin atau pemberitahuan, Bang. Undang-undang 98 itu, Bang, bukan perihal tentang boleh atau tidaknya, Bang. Iya.
Sekarang gini. Sekarang gini. Berikan dulu kami kesempatan untuk bicara. Kami sekarang izinkan ke sana. Apa alasannya? Izin atau memberitahuan? Oke. Ketika kita tahu beritahu hari ini bisa atau tidak? Jeda waktu. Tapi ketika bisa. Makanya bang, dengan kami kesana kan kami akan tertib. Ayo. Kami jamin kita nggak akan tutup jalan. Kita nggak akan tutup jalan. Kita nggak akan apa-apa. Kita hanya ingin menyampaikan langsung. Apa bedanya? Tidak. Kami kalau kami akan terus berjalan gimana? Ya benar bang. Benar. Pokok nggak boleh oke berapa lama? Kami akan tetap di sana. Kamu harus ke sana. Bagaimana kami bisa menyampaikan aspirasi? Kami sampaikan aspirasi kami. Namanya aspirasi semua. Bang, sekarang gini. Saya ngomongin harus menjaga. Tapi ada kewajiban yang rekan-rekan harus lakukan. Apakah hanya masyarakat yang boleh kewajiban? Ketika elit politik melakukan kondisi, siapa yang akan nangkap? Nah, itu bang, jadi masalahnya. Hari ini, bang, nggak bisa. Kami akan terus bertahan. Sekarang gini, ya silakan. Kalau pada kami harus dipukul mundur, silakan. Ayo apa? Ya, kalau kami nggak mau, ya udah kita nggak akan mundur. Pak Wadir. Baik kawan-kawan, mungkin kawan-kawan memiliki sosial media. Mundur untuk masa aksi yang ada di depan yang duduk mundur. Tidak akan pernah selesai. Kami tidak melarang untuk melaksanakan aksi, tapi silakan sesuai ketentuan. Hidupkan live streamingnya kawan-kawan. Hidupkan live streamingnya. Ini aja bang, Hidupkan live streamingnya. Kenapa kita nggak boleh? Yang pertama kalau kita nangkap konstitusi kita Ambil kejadian-kejadian yang hari ini kita alami kawan-kawan. Ya. Kalian wajib membuka. Ya. Udah hari ini. Ini Pak Wadirnya ini. Iya bang. Yang terima siapa? Aku mengirimnya secara online. Secara WA. Ya udah mana? Pokoknya nggak bisa secara WA. Tunjukin dulu dia dulu nih. Itu siapa? Tadi ada yang minta. Tunjukin dulu. Pasang bannernya yang Tunjukin dulu. media. Untuk yang mau megang banner, tolong bawa ke depan. Kalau ada kita udah ke depan ya. Pegang bannernya, tolong bawa ke depan. Abang minta kita ada. Udah. Tadi gua minta kan, kita minta. Ini bang ini. Aku malu. Udah. Iya, udah. Nah, ini ya. Ini ya, Bang ya. Oke ya. Ini ya. Tadi ada intel pokoknya. Udah bang, ada urusan kalau itu. Ya udah, ya aja bang. Maksud gue gini, kalau pada yang ngomongin soal kita udah terbuat. Sekarang gini aja maksud gue. Iya bang. Iya bang, masuk. Gini, kalau pada akhirnya kita ngomong ya, saya gini nih. Tadi teman-teman kita yang paling ingin berangkat ke lokasi aksi, kenapa pada akhirnya dihalang-halangi di WC? Coba, sekarang gini, bukan terlalu jauh bang. Kalau pada akhirnya dalilnya adalah pelanggaran konstitusi, kalau ada pelanggaran konstitusi, ada semua kita laporkan. bang, berapa pelaporan hari ini belum dijawab sama pihak kepolisian? Makanya ini adalah jalur terakhir untuk kita menyampaikan aspirasi apa bang sekarang? Yang kami tahu awalnya Ya. pemberitahuan yang kami tahu sudah ada surat. Ya, sudah ada surat ini ada. Ini kan versi kami dulu ya. Oke, silakan. Versi kami dulu nih. Ternyata tidak ada surat dari kepolisian dari pihak apa. Tahu dulu, jangan potong dulu nih, pelan ya.
kan? Karena kami kan juga buruh nih, tahu nih tentang pemberitahuan minimal 7 hari sebelum 3 hari sebelum waktu. Nah, di situ juga ada yang tertera kalau misalnya memaksakan, abang memaksakan nih, Allah silakan, kami tidak menghalangi, tapi dengan komando ini tarik mundur ya, apa namanya itu ya. Karena saya tidak mau ini aset kami ya, aset organisasi. Oke. Tapi kalau misalkan kalian memaksakan ingin tetap maju ke DPR, monggo kita kan bersamai, tapi tidak dengan motor. Oke ya, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada pemberitahuannya mau sampai DPR, mau sampai istana, mau Senayan, mau sama kalau ada pemberitahuan di Polda, kami arahin kami ikut. Tapi kalau nggak ada kayak gini, kami juga dilema nih, benar nggak? Oke ya, paham ya? Oke ya. Bang, gini bang, kalau tadi adalah abang kita adalah salah memberikan pengetahuan, tadi kami dapat informasi bahwasannya teman-teman kita dulu aja dihalangi oleh pihak kepolisian. Sekarang yang lebih membatasi siapa? Emang sudah halangi kami. Sekarang gini, kita sudah ada suratnya. Ketika pada akhirnya ini menjadi dalil buat pada akhirnya kita nggak bisa masuk ke sana, siapa yang bertanggung jawab untuk kawan-kawan kami yang dijegal tadi? Ayo, kita dulu jawab. Tunjukkan saja yang menjegal siapa, laporkan apa itu pengalaman kami di Ombudsman, ada di Propam, ada di Oke, izin jawab bang. sekarang kita ada Apa tahu kenapa bisa mana ada kawalan polisi? Kenapa ada informasi? Pak, informasi atas penyelenggaraan menyuarakan pendapat di pemerintah sudah ada. Tugas pelatih tidak mengawal. Berarti Bapak ini mengorganisasi polisi untuk menghancurkan kita gitu. Bukan, karena kita tahu teman-teman itu mau cari ada itu surat pemberitahuan itu adalah legalitas untuk justru itu mengasih kita tahu polisi buktikan legalitas dan itu tugas polisi untuk mengawal. Karena polisi ini ada berkondi-kondi. polisi ini ada batin tetap sama-sama lu punya pandangan kami juga punya pandangan Gini. Dalilnya nih perihal tadi. Di sana sudah bukan surat izin, dan pemberitahuan. Oke, ada batasnya, tapi ada nggak tertulis perihal tentang tidak boleh ketika hari ini? Tuntutannya apa aja? kan tidak ada aja Iya benar. Ada nggak yang melarang? apa tidak melarang memberitahukan ketika Itu tidak nah, melanggar Bang. baca di pasal 15 sanksinya apabila melanggar peraturan itu ada pasal 1, 10 dan Iya. sebagainya Iya. itu dapat Terus? dibubarkan dapat dihimbau Terus? teman-teman tidak melakukan aksi Loh, buat sekarang pemberitahuan besok kalian aksi kita Bang, layani sekarang gini Kalau pertanyaannya. misalkan pemberitahuan sekarang besok aksi dilayani berarti Apanya? Bapak masih sesuai prosedur. bukan yang penting minimal ada tertulis tadi udah kita tertulis bang udah di Ini kan tertulis bang. Ke siapa? Itu dulu nomornya. Ke siapa? Ya nggak tahu silakan di Nih. Tadi sudah cek tidak ada makanya saya Bang gini sekarang gini. Yang Bang. menerima kan saya Sekarang tidak. sekarang gini Ada lah. aksi hari ini. Sekarang gini aja. aduh Bapak tidak tahu hari ini ada surat pemberitahuan aksi. Mungkin Bapak tidak tahu nih dan Ya udah. membawa kota Bapak Oke, pemberitahuan silakan mau di kita. sini biar hukumnya mundur. Udah. Ya udah. Udah. Mau di sini. Masa kita Sekarang gini. Aku kemarin ke Komnas HAM untuk melaporkan teman-teman yang dirasik. Abang dulu sih dong, Bang. Iya, kita diskusi dulu ini. Kalau pada hari tadi abang memutuskan ke melaporkan, kami telah melaporkan teman-teman yang pada akhirnya jadikan tersangka di NTB sampai sekarang masih proses ke kejaksaan. Lalu apa pada akhirnya ketika dalilnya kita memajukan rakyat telah sesuai dengan prosedur, tapi akhirnya kita dipenjara juga. Sekarang apa coba jawab abang sekarang? Ayo, kita udah dapat Komnas HAM. Apa perlu hari ini kita dapat Komnas HAM sekarang? Tanya ke sana dong. Lah bang, ya benar bang gini. Kan abang telah mengopsikan, telah untuk melaporkan. Tapi sampai sekarang tidak ada jawabannya. Kami di sana ada di sini ada teman-teman melarang Sekarang dan sebagainya. sekarang gini, Bang. Kami itu kalau tidak mau pandangan ada pelanggaran. Bang. Ya gini dong bang, gini bang. Kita dudukan dulu masalahnya. Menyampaikan pendapat umum legal nggak? Legal nggak di konstitusi? Menyampaikan pendapat Selama ada pemberitahuan. apa yang kami langgar ketika tidak ada surat pemberitahuan? Apa yang kami langgar ketika kita tidak memberi tidak Asal pemberitahuan ya. Kenapa bukan mengamankan teman-teman? Ya, ya mengamankan. Karena bukan teman-teman yang punya masalah itu. Di sini banyak masalah yang belum kita amankan.
kiranya diatur. Kalau menyampaikan bebas ya silakan aja, tapi kan ada aturannya. Itu datang untuk menyampaikan tuntutan dokter. Iya, Sekarang gini bang, sekarang apa sih masalahnya kalau kita pandemi tidak mampu jalan sampai di depan gedung DPR kita nggak bakal mampu jalan? Apa masalahnya? Apa kami tidak jalan? Sekarang kita mepet ya, kita mepet depan gerbang di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Tapi di sana nggak bisa. Di sana tidak boleh. Apa perbedaan di jalan ini dengan di depan sana? Tidak bisa di depan sana. Astaga. Sekarang bedanya apa bang menurutnya? Kalau di sini kita menghalau aja jalan. Bukan menghalau, mengingatkan Iya teman-teman. benar nih. Kalau kita di sini kita nih menghalau. Gunakan prosedur yang ada. Udah sih. Bang, apa abang ngasih waktu di sini mengganggu? Bang, coba dari itu di tracking dulu. Udah sekarang gini. Kalau ada masuk ke di sini. Sekarang gini. Itu pertanyaannya. Kalau misalkan nggak ada, kenapa abang di sini? Dengan tengah. Udah sekarang gini aja, bang. Sekarang gini aja, bang. Bang, sekarang gini aja. Izinkan kami ke sana. Kami menjamin tidak ada hal lagi segala macam. Di sini aja nanti kami harus silakan teman-teman. Siapa yang perintahkan, bang? Kami ini bukan undang-undang. Tadi. Tapi ketika presiden melanggar, siapa yang akan melanggar? Jangan lagi begitu lagi. Hari ini itu bukan urusan abang. Sekarang gini, kalau bapak buka caranya. jam dulu. Oke lah, sekarang kita objektif lah. Kita objektif. Kamu terlalu melebar. Sekarang kita objektif. Kita buat diskusi, ayo kita diskusi. Bang, sekarang kita objektif lah. Tapi kita mau diskusi. Oke, ketika kita dalilnya adalah 3 hari kita mungkin hari ini belum memberikan. Oke, pertama. Mungkin belum masuk, pertama. Ketika abang menyalahkan kami, kalian melanggar konstitusi. Mungkin iya, tapi kenapa ketika elit politik melanggar konstitusi diam saja? Ini saya bisa jawab. Kalian berpihak sama siapa sih, bang? Sama kami atau sama elit politik itu yang menjadi kita sudah tinggi banget, bang. Ini teman-teman dari daerah. Dari daerah semua. Dia terancam untuk main di DO di kampus-kampusnya, bang. Coba jawab kami dulu. Ketika konstitusi dilanggar sama elit politik, siapa yang nangkap? Itu sudah tahu. Ini dua. Ya, kenapa nggak ditangkap? Bukan. Kenapa nggak ditangkap, bang? Pelanggaran mana? Kita memang penyidik. Serius mau ditangkap nanti kalau ada pelanggaran? Kalau ada kita pasti. Itu kan bang. Oke. Stop. Sepakat ya? Oke. Kasus korupsi Harun Masiku, dia sekarang Masiku belum kemana? Ayo sekarang. Kasus korupsi Harun Masiku ke Masiku dia kemana? Kami hanya menyampaikan aspirasi ditahan di sini. Bang, hari ini kita menjawab kan. Diam dulu, Jack. Diam dulu. Sekarang abang bilang ke kami bahwasannya abang melaksanakan tugas. Dan kami hari ini merasa bahwasannya kami oke lah menyediakan kepada abang. Ketika pada hari ini masih banyak buruan penjahat, proses elit politik, kenapa selalu tidak bisa tertangkap? Jawab pertama. Ketika hari ini rakyat tidak datang membawa senjata, datang dengan baik-baik. Walaupun pada akhirnya kami tetap memberikan suatu pengetahuan, walaupun memang tidak sampai, tapi untuk hari ini baru seakan-akan kita ini adalah musuh yang nyata untuk ini istana atau DPR tadi gitu. Sekarang gini bang, kami ingin datang baik-baik. Kalau abang pada akhirnya curiga sama kami, apakah narasi kami serta apa yang kita bawa itu menjadi takutan buat mereka? Berarti ketika kekuasaan merasa takut dengan kata-kata kami, berarti ada yang salah di sana bang. Ayo siapa yang bisa jawab? Mau Kapolres kayak mau siapa kayak hari ini siapa yang bisa jawab? Menjamin semua kasus bohong negara kita diselesaikan. Kalau tidak, sekarang jaminan apa? Bang, kan loh bang, sekarang kita jangan fokus kita, abang fokus kita, ketika kita mungkin salah. Kan itu sama aja mendefinisikan diri kita. Tidak bisa di negara kita ini. Sekarang kita bilang bang, oke, kami mungkin tidak sesuai dengan prosedur tadi, tapi kami tetap membuat dan mengirimkan tadi, walaupun tidak sampai. Kami nggak boleh salah, oke, yang pertama. Kedua, ketika pada akhirnya banyak pelaku permasalahan yang datang dari kekuasaan, kenapa belum juga terselesaikan? Contoh nih, jangan salahkan kami. Berarti kami boleh nggak untuk bilang masyarakat, jangan bayar pajak, jangan pada akhirnya membayarkan hak yang diperintahkan oleh pemerintah, bisa nggak? Bisa, itu hak kami. Jadi sekarang jangan sampai pada akhirnya kami datang dengan baik, kira-kira tadi Bapak Kapolres bilang kalian sedangkan mereka bang yang hari ini jelas-jelas bertanggung jawab atas hari ini. Apa yang salah ketika kami menyampaikan Tidak ada masalah. Tuh kan nggak ada masalah. Kamu persoalan cuma administrasi kamu. Apa yang berbeda secara substansial ketika kita sebenarnya nanya intinya kita bicara undang-undang. Kalau selama teman-teman tidak pemberitahuan,
Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah melegitimasi hak kita untuk menyampaikan pendapat. Tapi secara teknis di kepolisian itu melakukan surat pemberitahuan. Itu nggak substansial, Pak. Itu nggak substansial. Ketika kita tidak memberitahukan aksi semua, ketika kita tidak memberitahukan aksi, apa yang berbeda secara substansial, Pak? Ini Bang. Oke. Ini Bang sama. Sekarang apa Bang? Ini mau jadi. Kita menyampaikan masalah kepada negara. Abang membicarakan tentang masyarakat ada undang-undang. Seharusnya kita yang meminta kepada mereka untuk menyelesaikan masalah. Kalau Pak dari Abang tadi bilang seperti itu, kami mengindahkan, saya contohkan, kami mundur. Siapa yang akan jamin besok penyelesaian akan lebih baik? Ayo, kalau ada yang jamin, saya akan minta teman-teman mundur sekarang. Tapi kalau yang tidak jamin, jangan pastikan sampai tanggal 20 dan lebih kepada itu, Jakarta tidak aman. Ayo bisa jawab siapa? Bang, kami ini hanya menyampaikan amanat Tuhan, Bang. Kami tidak ingin pada akhirnya hari ini, kami akan dihisap atas dasar diri kita nggak objektif. Tolonglah Bang, siapa yang bisa jamin? Kita siapkan kertas kosong, mau Kapolres kayak bakal siapapun itu berani bertanggung jawab ketika dia tidak menempatkan mundur di jabatannya. Kita akan pulang. Kalau tidak ada, kita akan bertahan. Silakan Bang, sampaikan dulu Bang. Kalau Abang saja nggak mau menyampaikan ke mereka, nggak mau Bang kami. Ya udah kita pada aja sampai nanti besok lagi. Ada yang bisa memberikan solusi. Secara real udah ada nih Bang. Masa Bang, Abang harus melihat kembali negeri ini menjadi lebih buruk lagi? Mana yang tadi bersuara tentang konstitusi? Berapa banyak ini pelanggaran di MK, DPR? Kemarin teman-teman kita ditangkap atas dasar mereka hal seperti itu, malah teman kita yang malah diperkarakan. Mana Bang? Tuntun aja kita ke depan DPR, kita garansikan tidak akan ada apa-apa, kita hanya menyampaikan aspirasi udah. Bang hari ini. Udah itu. Maunya seperti itu. Terus udah. Kalau apa seperti itu? Silakan siapa yang hari ini yang melarang nggak bisa itu apa, Bang? Siapa yang melarang? Siapa yang melarang Bapak untuk mengawal itu? Kalau Abang tadi nih, Abang tadi telah berkata. Sama tadi kita aja Bang. Iya. Kurang pemberian teman-teman. Bang, jalan itu nggak kuat Bang buat Justru itu. Makanya kalau kita berdebat sampai kapanpun, lu punya pandangan, kami juga punya pandangan. Karena ini hari ini masalah rakyat Bang. Kita bukan punya pandangan, tapi kita memperkuat bahwasanya hari ini Bapak menembak kita untuk mundur hari ini Pak. Bukan satu alasan bahwasanya hari ini. Enggak, maksudnya dia teman-teman. Oke. Tadi Bang, itu udah selesai Bang. Sekarang jawaban gini, oke. Sampaikan kepada siapa yang bisa jamin ketika pada akhirnya yang tadi saya sampaikan, kami contoh nih sekarang mundur nih, surat pemberitahuan segala macam. Ketika pada akhirnya teman-teman kami diintimidasi di masing-masing kampus, ketika tanggal 16, ketika di Tangerang segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada yang bertanggung jawab, kita siapkan kertas. Kalau itu melanggar, siap buat mundur. Siapa yang berani? Itu aja. Mohon tingkatnya Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri, silakan datang ke sini. Kami tidak akan mundur sampai pada akhirnya kami diizinkan secara baik-baik kami nih di depan sana, selesai. Nggak ada lagi. Kalau pada akhirnya pingin benturan kami dengan aparat, berarti kami telah konkret bahwasan hari ini aparat mendukung kekuasaan. Kami datang baik-baik kok. Betul. Saya kalau jadi presiden nggak bakal milih-milih Bapak nih. Dari aparat kita. Iya, maksudnya kan semuanya mengayomi pasangannya. Itu udah jelas Bang. Mengayomi. Fungsi Bapak itu adalah ketika kekuasaan itu ada banyak ditangkap. Harun Masiku berapa tahun jadi buron. Tapi ketika kita baru salah, kita udah membuat surat seakan-akan kita adalah musuh yang nyata gitu kan. Sedangkan kemarin DPR mengambil polisi MK untuk memperbaiki, dinulis sehabis-habisnya. Teman kita dipenjarain. Apa? Sebenarnya dipenjarain gara-garanya. Kasus Pak, polisi melakukan represivitas terhadap rakyat. Anda sebagai polisi, bagaimana tanggapan Anda terhadap hal itu? Mana buktinya? Kami di sini hanya menyampaikan pendapat. Kita kerjasama antara mahasiswa dengan kepolisian, kerjasama. Ayo kita tenteram ya adik-adik ya. Kami pastikan itu tenteram, nggak ada masalah. Iya Pak, kami jamin. Kami ini bukan maling, kami bukan teroris yang bawa bom ataupun senjata. Ini modal almet aja kami. Bawanya aja ini. Bapak cek kami nih Pak, punya tes nih Bapak cek. Ayo kita sepakat saja, kami nggak Kalau boleh lihat kami Pak latar belakang kami ada yang masih ada tunggakan di dalam kampusnya. Itu kasus apa? Karena pemerintah belum bisa mendapatkan pemberian hak kami. Beasiswa kami tidak mendapatkan. kami bang, bukan itu naik bang, tiba-tiba heran.
baterai? Banyak. Sampai 3 jam. 3 jam. Iya. Yang kami katanya kurang dulu terus kami konsolidasikan ya karena kita minta konfirmasinya kapan mau dilakukan mediasi jadi kita tidak apalagi di daerah ini itu aja Teman-teman lain silakan. Dari Jogja, Dari Jogja, dari Bali nih. Sampai setengah lima sudah sampai jam 5 kasih waktu kami sampai jam 5 untuk kami berorasi, untuk kami menyampaikan. Dan ketika tadi opsi yang kan kita sama-sama sini kan, jadi bapak silakan oke. Jika pada nanti alasan pemberitahuan dan tadi saya telah menyampaikan teman-teman di masing-masing kampus pada akhirnya ada yang dijaga oleh pihak kepolisian. Ketika nanti ada dokumentasi, foto, serta nama orang terkait, kami tidak segan-segan untuk melaporkan yang pertama secara baik-baik. Ketika tidak, kami melakukan jalur prosedural Komnas HAM. Opsi keempat, jika belum ditanggapi, kami akan membicarakan. Jadi kami istiqan kami untuk berorasi sini, berorasi. Lepas itu, kami keterangan singkat, selesai. Nanti kami mengirimkan surat pemberitahuan. Kami berdebat. Kami berdebat. Berdebat sampai jam 5. Sampai jam 5. Kami nggak mau ngapa-ngapain. Sampai jam 5. Dan tadi yang abang bilang, kalau ada pihak kepolisian yang iya benar. Oke. Kalau oke. Ya, jam 5. Ayo teman-teman. Mau kembali suruh maju ini. Ya. Oh, kamu dari sana, Pak? Enggak apa-apa. Apa? Katanya kalau harus mundur nggak apa-apa. Karena dalil dia kalau mau ditabrakin aja padahal. Ya, maksudnya mau komnya nggak disuruh maju lagi gitu. Maju lagi. Maju. Dan dia aja. Maju tanah aja dulu. Udah, Bang. Ya Allah, Bang. Kami tadi, abang tadi minta kan Bang, ayolah Bang. Kami baik-baik nih Bang. Tadi kami sudah sangat untuk pada akhirnya oke lah kami yang mengalah karena pada akhirnya ketika kami berdebat pun karena selesai nih kan. Abang kenapa kamu 13 miliar aja Bang? Iya, ini aja Bang. Kita sama yang baik aja kita ini biar ini. Awan Bang. Ini jangan tegas-tegas Bang.
sampai jam 5. Iya, udah. Iya udah iya kami mulai ya. Nah, ya jangan tapi Coba kita jual. Kita semua juga. Iya, Pak. Aman. Oke, nanti sholat berjamaah ini pindah dikit, kita nama dikit pada sini. Ya. Kita harus disiplin waktu ya. Ini 16 jam. Ya. Oke. Sedikit masuk ke sini. Oke, sudah. Mas jangan putar ya. Iya, oke. Udah. Diam. Tapi kita begini, kalau ketika nanti keluarga kita sudah masuk dan kita melaporkan teman-teman kita yang dijegal di tempatnya masing kampus, tadi telah kami sampaikan. Opsi pertama laporan sudah tertulis, ketika masih bentuk kami akan ditinggalkan selesai. Bang, ini bang berapa diskon dicatur bang? Tadi mau pulang gitu? Enggak tadi nggak ada mau pulang tadi. Padahal udah sepakat ini barang itu. Barangnya nggak berat dari Dapat semua jukutnya? Terima kasih Bunda. Filmnya lagi ada filmnya. Dikit lagi. Katanya di depan mobil. Nah, itu kita emang loh, tidak ada yang ngalang-ngalang nih. Oke, baik kawan-kawan. Saya minta untuk kepada Mas Aksi, tolong berdiri. Baik, berdiri kawan-kawan sudah. Saatnya kita bangkit, tidak ada duduk-duduk lagi, saya katakan kawan-kawan. Tidak ada duduk-duduk lagi. Berdiri dari tempat duduk yang dimana kalian tadi duduk-duduk. Saya tegaskan sekali lagi, aksi kita hari ini bukan aksi main-main. Kita ditarik mundur bukan berarti kita takut mahasiswa hari ini. Betul. Saya saksi, silakan maju ke depan. Monggo. Kita akan mulai orasi kita, orasi singkat saja kawan-kawan. Kawan-kawan, selamat salam saya, salam cinta, salam damai. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita mungkin tidak lama-lama orasi di depan aparat-aparat yang sudah datang di sana kawan-kawan. Tapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada warga Jakarta, bahkan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kinerja Presiden Joko Widodo sangat gagal, dan saya katakan gagal hari ini kawan-kawan. Lagi dan lagi, tidak di daerah, tidak di pusat, aksi mahasiswa selalu diintervensi oleh aparat-aparat kepolisian, yang dimana aparat-aparat kepolisian adalah orang yang diganti oleh masyarakat itu sendiri kawan-kawan. Kita di sini bukan hanya kita, bahkan ada masyarakat, ada buruh, ada petani yang membersamai aksi kita hari ini. Pelanggaran HAM belum terselesaikan di Indonesia hari ini. Tuntutan kita sama, adili dan tangkap Jokowi hari ini. Mungkin hari ini, menurut kalian, pihak aparatur kepolisian, Jokowi sudah benar dalam menjalankan tugasnya. Tapi saya katakan, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat miskin kota, Jokowi hari ini tidak becus dalam menjalankan tugasnya selama 10 tahun. Pangkat yang kalian punya itu adalah sebuah amanah untuk kalian yang hari ini. Tapi ingat, yang kalian harus tahu bahwasanya setiap orang hidup akan ada hisab yang akan dilakukan oleh di akhirat kawan-kawan. Ingat itu Pak.
Mungkin hari ini kita masih bisa dihalang-halangi, tidak apa-apa. Saya katakan hidup tidak ada yang mulia dan tidak ada yang abadi di dunia. Semua akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya tuntut hari ini Jokowi gagal dalam menjalankan tugas. Dosa Jokowi bukan hanya di mahasiswa, bukan hanya di kami. Para leluhur kami, para aktivis kami dibunuh, dibungkam, diintervensi oleh aparat-aparat kepolisian. Dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian yang berbaju coklat yang ada di depan sana, harus kalian ingat, tanpa rakyat kalian bukan siapa-siapa. Kalau bukan jabatan, kalian bukan siapa-siapa. Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini kita katakan, Pak, mahasiswa membawa idealisme, membawa sebuah intelektual. Saya berani berdebat dengan kalian semua. Saya tidak takut katakan itu. Baik, kawan-kawan akan dilanjut oleh kawan kita. Cek satu. Untuk kawan-kawan satu suara satu komando. Angkat tangan kiri. Untuk kawan-kawan seperjuangan, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat yang tertindas. Hidup perempuan yang melawan. Baik kawan-kawan, tentunya hari ini kita datang di sini bukan semena-mena kita datang di sini untuk mengganggu para yang berdiri di depan yang pakai baju coklat dan gagah-gagah. Tetapi kami datang di sini bertujuan untuk ketemu DPR RI. Terus terang, saya adalah perwakilan dari mahasiswa NTT. Kami tahu bahwa penyampaian kami di NTT tidak terlalu masuk di dalam ibu kota. Tetapi pada hari ini kenyataan bahwa di ibu kota bukan begini ya. Wah, ini sangat bagi kami murni sekali. Perjuangan kami ini sangat murni. Kami tidak ditunggangi oleh elit politik. Kami datang hanya cukup untuk menyampaikan aspirasi. Kami datang juga tidak memiliki senjata tajam. Semua yang mau menguasai sebagian daripada bangsa ini. Hari ini kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Dan hari ini kita buktikan kita dihadang di depan itu dan tidak boleh masuk di depan gedung DPR RI. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, seluruh cerdas akademik, seluruh cerdas aktivis mahasiswa, kaum pemuda, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh adat untuk bersatu dan menyuarakan ketidakadilan. Jangan terbangkan ketidakadilan kepada rakyat kecil, karena itu adalah paling dasar. Kita sudah merdeka kurang lebih 78 tahun. Cita-cita Indonesia adalah Indonesia emas. Tapi yang kita tahu, Indonesia cepat ataupun Indonesia emas. Maka itu, saya himbau, jangan pernah takut dengan intimidasi siapapun. Ingat itu, mereka yang ada di depan itu adalah berasal dari rakyat, bukan kandidat rakyat. Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Perlu kami tekankan, kami dari daerah. Saya jauh-jauh dari ujung barat Sumatera Utara di Kepulauan Riau yang masih belum mendapatkan ketidakadilan. Hari ini saya bersuara di Jakarta yang merupakan mantan ibu kota Indonesia kita. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kita bahwasanya saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyuarakan ketidakadilan melawan rezim Jokowi saat ini. Mari berjuang bersama. Perjuangan kita masih panjang. Adili dan tangkap Jokowi. Merdeka, merdeka, merdeka. Kawan-kawan, saya minta keluarkan suara kawan-kawan. Kita gempurkan gedung DPR RI ini, kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah
berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 10 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan aku 5 di antaranya. Jika memangnya ada 1 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan akulah orangnya. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih untuk semua elemen gabungan dari masyarakat yang telah ikut serta membersamai kami. Mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi. Kami ingin menyuarakan berbagai macam aspirasi teman-teman dari luar pulau, khususnya Kalimantan. Kami dikirim dari Kalimantan, dikirim dengan hati nurani kami sendiri. Kami datang menginjakan ibu kota negara kita ini untuk memberikan ide-ide, tapi kami hanya dihalangi oleh polisi. Terima kasih untuk polisi yang telah menghalangi kami. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi oligarki. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi negara dan penipu rakyat Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan semua rakyat Indonesia, termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya. Oleh itu kawan-kawan, sebelum saya mulai orasi, izinkan saya membacakan puisi yang mungkin ini adalah puisi cinta untuk bapak-bapak yang berbaju coklat di depan dengan judul kata Ibu. Ketika kuasa di tangan, menjadi tiran adalah pilihan. Jikalau pangkat sudah tersemat, berjalan pun selalu mengharap hormat. Tanpa dosa kau lupakan sila kedua, menjelas dengan keji golongan yang terpinggirkan. Kau anggap dirimu semakin terintegrasi dan presisi. Itu hanya slogan belaka. Sloganmu baru, tapi isinya sama saja. Kau libat tanpa belas kasih yang harusnya diayomi. Tuh, kau bilang demi ketertiban. Lampu birumu ternyata terlalu menyilaukan. Pak, tuh, ini negara asasnya Pancasila, bukan ayat-ayat fasis. Humanis ini bukan Calvinis. Teringat kata homicide dalam Puritan, fasis yang baik adalah fasis yang mati. Sekali lagi kami ingatkan, negara ini demokratis, asasnya adalah Calvinis, bukan Calvinis. Isi negara itu humanis, meski dikira komunis. Represivitas bagi senjata, tangis kencang yang tergilas dari Kanjuruhan Rempang Wadas hingga Kampung Bayam. Teguh tagar harapan masih terpampang. Jangan sebut dan bilang, jangan tanya apa yang negara berikan, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Kami rakyat punya hak. Kami loyal pada negeri, bukan negara. Karena di negeri ini kami hadir, di negeri ini kami lahir. Di hari bahan Ibu Pertiwi kami mengadu. Negara ada karena kami. Apakah salah jikalau kami menuntut barang sedikit? Kami tak bersenjata namun hanya punya hati. Sebegitu tegakah membungkam anak-anak Ibu Pertiwi. Oleh karena itu kawan-kawan, di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata, kita harus terus memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Karena berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita harus tetap tegak di sini kawan-kawan untuk memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan. Terima kasih kawan-kawan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit keluh besar daripada mungkin ini karena saya jauh-jauh dari Cirebon, kemudian ingin menyampaikan sedikit terkait keluhan terkait penegakan hukum. Mungkin kawan-kawan semua tahu ya, di Cirebon penegakan hukum itu sangat bertele-tele, cawe-cawe. Kasus Vina itu gak jelas. Dan saya katakan sebagai mahasiswa Cirebon bahwasannya kasus ini kan dipegang oleh Polri. Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi dari Padang. Tunduk tertindak
atau mati. Tunduk tertindak atau bangkit melawan, kawan-kawan sekalian. Saya ingin tanya kepada kawan-kawan sekalian, kita datang kemari baik-baik, betul atau betul? Tapi pada akhirnya kita dijejerkan oleh mobil-mobil baja, kita dijejerkan oleh aparatur kepolisian, kita dijejerkan dengan aparatur sipil penguasa, kawan-kawan sekalian. Soekarno pernah mengatakan, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ke belakang, nanti kita foto ya. Bukan, bapak ibu di belakang ya. Ayo, masuk, kita minta buat seluruh media, sedang mengisi depan teman-teman semua. Ayo, ibu di belakang semuanya. Ya. Ayo. Kalian ini bukan negara orang lain. Ayo. Oke. Ayo teman-teman. Siap. Sudah media, udah. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Tepat di tanggal 8, kawan-kawan semua. Hari ini mahasiswa se-Indonesia dan pemuda berkumpul di berbagai daerah, hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang hari ini nampaknya tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan semua. Namun kawan-kawan semua, hari ini kita dihadang oleh pihak kepolisian yang katanya kita telah melanggar konstitusi. Tapi sejatinya yang melanggar adalah pemerintah sendiri. Semangat kawan-kawan. Maka oleh karena itu kami mendesak kepada seluruh orang yang melanggar dan juga dia membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dan saya pastikan dan kami pastikan besok kami akan datang dan lebih berlipat ganda. Semangat kawan-kawan semua. Dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, khususnya DPR RI, untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Yang kedua, ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus Presiden threshold. Yang keempat, batalkan dan revisi seluruh undang-undang yang merugikan rakyat. Yang kelima, selesaikan kasus konflik agraria. Yang keenam, wujudkan reformasi agraria sejati. Yang ketujuh, selesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. Yang kedelapan, terbitkan peraturan untuk menguatkan posisi masyarakat adat Indonesia ketika menghadapi konflik berhadapan dengan kekuasaan. Yang sembilan, wujudkan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang 10, berikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan status yang tetap dan upah yang layak. Yang ke-11, melengkapi dan menyetujui seluruh peraturan yang berpihak kepada rakyat. Yang ke-12, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami ingin menegaskan bahwasannya kami akan terus bergerak sampai tanggal 20 Oktober dan pasca 20 Oktober, yang intinya hari ini rakyat yang tidak percaya kepada masyarakat. Dan kami mengajak kepada seluruh kawan-kawan di daerah, mahasiswa, pemuda untuk hadir di Jakarta dengan waktu dekat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lepas dulu buat kita semua. Hari ini kita telah lihat bahwasannya Bapak Kepolisian hanya mengayomi oligarki. Dan sekarang kita sampaikan dan ucapkan kawan-kawan semua. Oke. Alat pemerintah, bukan alat negara. Terima kasih. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membersamai kami.
Dan hari ini kami pastikan, hari ini bukan akhir. Besok, setiap hari kami pastikan ada aksi. Dan ketika dalilnya ada surat pemberitahuan, berarti kami munasik Bapak Kepolisian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ayo, teman-teman kita berjalan sambil menjalankan lagu. Tani mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, tegak gembira dalam satu suara, demi muka dunia mulia. Hari-hari esok adalah milik kita. Terbentuknya tatanan masyarakat. Ngomong apa? Mereka itu adalah alat-alat oligarki. Hanya dijadikan alat oleh oligarki. Mereka melawan rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang memberikan pajak, ya, yang membayarkan pajak untuk pakaian mereka, sepatu mereka, gaji mereka. Tapi mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada rakyat sendiri. Ingat itu. Fufu Fafa harus ditangkap dan dibatalkan sebagai calon presiden. Ingat itu.